Mari kita simak pengacara tim TKN 02 atau Taman Kanak-Kanak Negeri Si Gibran, anak presiden ini. Pertama, ada Pak Yusril Iza Mahendra. Ini orang yang tidak berguna atau tidak bermanfaat dan pernah menjadi tersangka kasus korupsi. Yang kedua, ada Bapak Oce Kaligis. Ini mantan napi korupsi, penyuap hakim. Yang ketiga, ada Bapak Hotman Paris Hutapea, pernah menjadi pengacara membela oknum jenderal polisi gembong narkoba terbesar. Yang keempat, ada Bapak Okto Hasibuan, pernah menjadi pengacara membela seorang pembunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Ya teman-teman, kali ini ada video yang cukup menggelikan ya. Menurut saya seperti itu ya, cukup menggelikan ya. Ini video dari seorang perempuan muda, walaupun sebetulnya ya pantas disebut sangat muda sekali gitu ya. Karena mungkin dia masih seumuran anak SMP atau SMA kelas-kelas awal gitu ya, kelas 1 atau kelas 2. Dan anak ini juga sudah cukup terkenal sebetulnya karena dia sudah berkali-kali membuat video kontroversial yang isinya itu menyerang pemerintah. Anak ini konon bernama Syarifah Fadiah ya. Nah kali ini untuk yang kesekian kalinya dia membuat video lagi yang isinya itu menyerang pemerintahannya atau menyerang kalau lebih tepatnya bukan menyerang pemerintahan saat ini ya, tetapi menyerang ya paslon 02 lah ya gitu ya, dengan kata-kata yang tidak pantas. Salah satunya itu menyebut tim pengacara paslon 02 itu dengan sebutan Taman Kanak-Kanak Negeri Si Gibran. Ya ini yang dimaksud adalah sidang MK ya. Nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen? Mari kita tonton videonya kurang lebih 10 menitan begitu. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Mari kita simak pengacara tim TKN 02 atau Taman Kanak-Kanak Negeri Si Gibran, anak presiden ini. Pertama, ada Pak Yusril Iza Mahendra. Ini orang yang tidak berguna atau tidak bermanfaat dan pernah menjadi tersangka kasus korupsi karena terbukti 2 orang mantan presiden Republik Indonesia yang memecatnya menjadi menteri, yaitu mantan presiden Bapak Abdurrahman Wahid dan Bapak SBY. Yang kedua, ada Bapak Oce Kaligis. Ini mantan napi korupsi, penyuap hakim. Yang ketiga, ada Bapak Hotman Paris Hutapea, pernah menjadi pengacara membela oknum jenderal polisi gembong narkoba terbesar. Yang keempat, ada Bapak Okto Hasibuan, pernah menjadi pengacara membela seorang pembunuh. Jadi, sekarang kita sudah pada tahu bahwa orang-orang ini para gerombolan pengacara pembela orang-orang penjahat. Ini fakta, siapa yang ingin membantah? Waduh, gimana ini? Kalian tahu kan Syarifah Fadiah yang anak SMP dari Jambi? Paris Hutapea. Oh ternyata SMP teman-teman ya. Pengacara membela bukan SMA, ternyata masih SMP. polisi gembong narkoba terbesar. Yang keempat, ada Bapak Okto Hasibuan, pernah menjadi pengacara membela seorang pembunuh. Jadi, sekarang kita sudah pada tahu bahwa orang-orang ini para gerombolan pengacara pembela orang-orang penjahat. Ini fakta, siapa yang ingin membantah? Dek Syarifah, coba tengok tuh, akhirnya Hotman Paris bakal turun tangan membantu Syarifah, siswi SMP yang dilaporkan Pemko Jambi karena kritik pedas ya. Bang Hotman ini dulu pernah speak up kasus kamu, bahkan siap untuk membela kamu kalau kasus ini berlanjut.
Aduh, gimana ini? Dan asal kamu tahu ya, Dek Syarifah, Bang Hotman ini sempat loh memposting kamu ya, video permintaan maafan kamu lah ya, kala itu di akun Instagramnya Bang Hotman dengan caption yang luar biasa. Mari kita lihat. Bahwa tingkah laku ataupun ucapan yang saya sampaikan sangat tidak sopan dan etis terhadap orang yang lebih tua dan dihormati. Dan saya menyadari hal ini Sebetulnya adalah sadar bentuk teman-teman proses ya. pembelajaran dan Syarifah pendewasaan ini diri. sadar Sehingga semoga bahwa kedepannya omongannya itu saya lebih baik dan bijak lagi. kurang Sekarang beretika kita lah sudah pada begitu. tahu bahwa orang-orang ini Tapi sekarang adalah kumat gerombolan lagi. pengacara pembela orang-orang penjahat. Ini fakta. Adik manis, saya izin share videonya. Sebelum saya mau nanya, kamu udah selesai belum sekolahnya? Kalau memang kamu belum selesai sekolahnya, kayaknya lanjutin dulu dari sekolah kamu supaya kamu bisa mengerti definisi dari sebuah profesi. Profesi yang kamu bicarakan ini pengacara atau advokat, yang dimana kamu nyinggung masalah pengacaranya T2, yang kamu bilang latar belakang mereka pernah membela kasus-kasus pidana yang istilahnya berat. Oke, sini saya bantu jelasin apa sih itu advokat, apa sih itu pengacara, lalu apa sih tugasnya pengacara dan advokat. Jadi gini, advokat Bukan alpukat ya. dari Iblam Asy.id ya, dimana Iblam ini dari sekolah hukum. Advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum. Ini mau di luar pengadilan atau di dalam pengadilan, inilah tugasnya pengacara, memberikan jasa hukum. Jadi di sini di bawahnya lagi dijelaskan, advokat memiliki tugas penting dalam membantu orang-orang yang sedang ada dalam masalah hukum. Entah itu dia tersangka yang benar atau mungkin orang yang bisa disalah sangkakan. Jadi di sini juga dijelaskan tugas dari pengacara adalah memberikan bantuan hukum pada para tersangka atau terdakwa, memberikan bantuan hukum untuk terdakwa pidana, memberikan jasa layanan hukum, memberi bantuan hukum pada yang tak mampu, mengadakan konsultasi dan penyuluhan hukum. Jadi itulah tugas-tugas dari pengacara. Jadi gini ya adik manis, konsepnya adalah pengacara itu adalah orang yang menjual jasanya dalam bidang hukum. Sehingga siapapun yang membeli jasanya dia, maka dia akan memberikan bantuan hukum. Mau itu katakanlah orang yang disangkakan berbuat buruk atau orang yang kadang-kadang disalah sangkakan. Dan andai kata ada orang yang disalah sangkakan, disinilah pengacara juga punya tugas untuk bisa memberikan keadilan hukum dan membuktikan bahwa orang yang disalah sangkakan itu tidak bersalah. Sekalipun orang itu didakwakan hal-hal yang buruk, maka disitulah pentingnya seorang pengacara mencari bukti-bukti dan mengumpulkan bukti-bukti supaya bisa membuktikan dan memberi keadilan terhadap orang yang menyewa jasanya. Semoga adik manis mengerti dan semoga adik manis lebih fokus untuk menyelesaikan pendidikannya aja daripada koar-koar mencaci maki orang lain. Terima kasih adik manis. Mari kita simak pengacara tim TKN 02 atau Hebat, permainannya Ya, cantik. santai sekali orang ini. Anak di bawah umur pakai peluru, pakai amunisi. Mantap. Tapi Neng, Mantap. gua kesian sama masa depan lu. Sama masa depan lu gua kesian. Lu cuma diperalat, nggak mungkin. Lu seberani itu kalau kagak ada udang di balik bakwan. Udah di balik Kesian, Neng, bakwan. sama masa depan lu. Ya tahuan dari wajah lu juga berani, nggak sejatinya berani sesungguhnya. Fastabiqul khairat ya Neng, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Kebaikan. Ya udah lanjutin aja, lumayan buat inilah kebutuhan sehari-hari lu Neng ya gitu Neng. Pak Yusril, Pak Oto, Pak Hotman nggak bakalan berani nyentuh lu karena apa? Lu anak di bawah umur gitu ya Neng ya. Oke lanjutkan. Iya, masih di bawah. Buat pendukung 02, jangan takut dibilang curang. Daripada mereka sudah curang, kalah lagi.
lagi. Demo tiap hari. Gimana anak abah? Salam waras. Udah curang kalah lagi. Gue nyanyi ya, satu bait aja. Maling teriak maling, sembunyi mantap. balik dinding. Lanjutkan. Pengecut lari terkencing-kencing. Ye. Tikam dari belakang, lawan lengah diterjang, lalu sibuk mencari kambing hitam. Iya. Betul. Apa kabar anak abah? Nah, jadi gini guys, Anak abah. ketujuh anggota KPPS ini sekarang DPO. Masuk dalam Daftar pencarian DPO, orang. Daftar pencarian orang. Aduh, karena terbukti sudah melakukan penggelembungan suara ke paslon 01. Gak usah lari, udah nyerahin diri aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Udah jujur lebih baik. Mengakuin kesalahan di bulan Ramadan ini masih ada pintu maaf. Itu lebih baik. Oke. Iya betul. Jadi kasus ini itu terjadinya di Tapanuli Tengah, di TPS 02. Dia dengan sengaja melakukan kecurangan. Oke, ini daftar orang-orangnya. Mungkin teman-teman nanti ada yang lihat gitu ya. Sebentar. Nah, inilah ketujuh DPO tersebut. Mungkin sahabat-sahabat ada yang lihat, ada yang tahu keberadaannya, silahkan laporkan ke Kasihan pihak teman-teman ya. kepolisian setempat. Gitu. Yang Ya saya sih digelembungkan kalau tetap bisa tidak menang. menyarankan ketujuh ini bisa gentle, bisa mengakuin kesalahannya. Nah seperti itu lebih Bayarannya baik. nggak seberapa. Apalagi di bulan Ramadan Resikonya ini sangat berat. ya pasti adalah pintu maaf. Oke, jadi kita harus bisa berpikir cerdas. Oke. Kemarin ada yang gugat hasil pemilu ke MK karena katanya ada kecurangan. Terus kecurangan yang disebut adalah bansos. Sekarang ada berita yang kayak gini, liatin, bagus banget. Teng, teng. 7 petugas KPPS di Tapteng masuk DPO diduga gelembungkan suara capres Anies Muhaimin. Halo, ayo kita baca Tetap dulu. kalah. Satuan Ya kan? Reskrim Polres Kasihan. Tapanuli Tengah memasukkan 7 orang kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Tapanuli Tengah ke dalam daftar pencarian orang. Nah, mereka diduga mengumumkan dan mengurangi suara calon presiden dan calon anggota legislatif tertentu di pemilu 14 Februari. Bla 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 bla, itu nama orangnya udah ada di situ. Mari kita lanjutkan baca. Para tersangka membuat suara capres nomor urut 01 Anies dan Muhaimin Iskandar menjadi 315 suara. Sedangkan daftar pemilih tetap atau DPT hanya 300. Kemudian suara pasangan nomor urut 02 Prabowo Gibran dan nomor urut 03 pasangan Ganjar Mahfud dibuat menjadi kosong. Kok seram ya. Lanjut lagi. Yang ditambahi suara capres nomor 01, yang dikurangi suara capres nomor 02 dan 03. Jadi, capres nomor 01 pertama dibuat 315, sedangkan daftar pemilih tetap DPT cuma 300 dan yang datang cuma 200 sekian. Pasca aksinya ketahuan, para tersangka mengubah kembali suara pasangan Anies Muhaimin Iskandar menjadi 215 dari 315 suara. Sementara DPO Polres Tapteng tersangka kasus tindak pidana pemilu 2024. Ini nih para anggota KPPS yang curang kemarin. Kalau nggak siap untuk menerima hukuman, ya jangan buat yang usil-usil lah. Emang sekarang ada yang mau bantuin? Mau aja disuruh yang jelek-jelek. Kalau disuruh yang jelek jangan mau lah. Sekarang udah kayak gini emang dibantuin. Ini baru satu yang ketahuan, ada lagi nggak ya? Dan untung juga sih ketahuan sehingga suaranya nggak jadi digelembungkan, tapi tetap aja kan. Tindakan curang, ya tetap curang. Curang, teriak curang, tuding-tuding curang, tapi dirinya lebih parah. Terus rakyat itu harus menilainya gimana dong ya?
Dan justru ya, yang harusnya disidangkan di MK itu adalah contoh kasus-kasus yang kayak gini. Bukan masalah bansos yang sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk ngasih kepada rakyatnya kalau rakyatnya sedang perlu gitu loh. Jadi ya udah. Iya. Ya, betul ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya gugatan ya, permohonan gugatan sengketa hasil pemilu itu ya seperti ini ya. Terjadi kecurangan-kecurangan seperti ini itu yang harusnya dibahas di sidang MK, kemudian dibuktikan begitu. Bukan malah membahas tentang bansos atau etikanya Pak Jokowi yang dianggap tidak beretika ketika memberikan kaos dilempar-lempar. Bukan itu sebetulnya. Itu bukan urusan pemilu. Ya itu tadi ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah disajikan. Pertama-tama tadi ada video Syarifah Fadilah ya, ada video Syarifah Fadilah tadi yang mengatakan bahwa selamat datang di Taman Kanak-Kanak Negeri Si Gibran ya, TKN. Seingat saya tadi seperti itu ya, mohon dikoreksi kalau saya salah. Anak ini memang berani sekali ya teman-teman ya, apalagi ini bukan pertama kalinya dia membuat video-video yang kontroversi seperti itu. Bahkan beberapa waktu lalu dia juga sudah diserang banyak netizen ya, terutama pada saat menyerang Pemprov Jambi kalau tidak salah saat itu ya. Kok Pemprov Jambi, ya itulah pokok pemerintah daerah di mana tadi saya lupa. Dan akhirnya sang ibu yang harus meminta maaf secara terbuka mewakili anaknya ketika itu ya. Dan juga Syarifah Fadilah sendiri akhirnya meminta maaf. Dan pada saat itu Hotman Paris itu pasang badan ya, siap membela Syarifah Fadilah tersebut. Dan tadi sudah kita lihat ya. Dan ketika sidang MK sedang berlangsung saat ini, kini dia melakukannya lagi ya dengan topik MK juga ya. Jadi kumat gitulah ya. Jadi dia ini termasuk anak yang update ya teman-teman. Perlu dipertanyakan sebetulnya. Sebetulnya siapa aktor di balik Syarifah Fadilah ini? Apakah dia melakukan ini semuanya sendiri ya, atas inisiatif sendiri, digarap sendiri, mencari materi sendiri, ataukah ada aktor intelektual di belakangnya? Karena patut diduga Syarifah Fadilah ini tidak sendirian. Ini sih dugaan saya. Melainkan ada aktor intelektual di belakangnya. Tetapi ini hanya sebatas dugaan saja teman-teman ya. Nah terkait pengacara yang katanya tadi tim pengacara paslon 02 yang membela pembunuh kemudian gembong narkoba, sebetulnya saya ingin menjelaskan sedikit saja bahwa tidak ada salahnya seorang pengacara itu membela orang yang salah gitu. Tidak harus membela orang yang benar. Maksudnya bagaimana? Nah, orang yang salah ini kan bisa jadi nanti itu mendapatkan hukuman yang melebihi rasa keadilan gitu. Jadi dia mendapatkan hukuman melebihi seharusnya dia mendapat hukuman. Nah, inilah tugas pengacara untuk mengawal orang yang bersalah ini agar tetap mendapatkan hukuman yang setimpal, tidak berlebihan gitu ya. Nah, kemudian tadi juga sudah dikomentari beberapa netizen ya dengan sangat menohok menurut saya. Yang katanya masih sekolah dulu kan begitu. Dan juga ada komentar tentang berita yang menyebutkan telah terjadi penggelembungan suara paslon 01 dan 7 tersangkanya melarikan diri, dan sudah kita saksikan bersama juga tadi ya. Kasihan ya 7 tersangka ini sudah menggelembungkan suara, junjungannya tetap kalah, tidak menang. Oke, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Halo Pak Rapli Harun, gimana Pak, udah lega ya? Nah, berhasil nggak menjatuhkan Gibran Pak? Berhasil nggak Bapak mengajukan gugatan Pak membantu 01 Pak? Ternyata 0,0 ya Pak. Itulah aku kiraku Bapak ini adalah suhu. Ternyata cuma lucu-lucu. Pak Rapli Harun ini profesor guys. Ternyata bapaknya provokator. Kirain suhu, ternyata Bapak lucu-lucu. Indonesia loh Pak, ya Bapak itu darah Indonesia ya, kalau nggak salah saya. Kenapa Bapak mau bikin rusuh di negara sendiri? Ya Pak ya, tolong Pak, berdamailah Bapak dengan jiwa Bapak sendiri ya Pak ya. Dukunglah rakyat, dukunglah Pak Prabowo itu Pak sebagai presiden kita. Presiden Indonesia untuk kedepannya Indonesia maju seperti Indonesia Mas Pak Rapli, jangan bikin ulah lagi. Ya, kali ini Rapli Harun ya teman-teman ya, kena sosor emak-emak barusan ya, diolok-olok oleh netizen barusan. Gimana Pak? Sudah berhasilkah menjatuhkan Gibran? Ya, karena faktanya hingga kini Gibran belum bisa dijatuhkan ya teman-teman ya.
Apalagi Refli Harun sendiri KTA pengacaranya sudah kedaluarsa ya, kemarin dalam sidang MK disebutkan Refli Harun KTA-nya kedaluarsa. Kayaknya seperti itu saya mendengarnya. Gembor-gembor setiap hari ikut sidang MK tapi KTA-nya sudah usang. Kan aneh ya. Kirain suhu, ternyata cuma lucu-lucu. Lanjut. Assalamualaikum, biarin hujan-hujan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Tiwah, selamat siang Bu. Nih Bu Tiwah menanyakan guys, di penghitungan suara di TPU belum tah? Ya belum lah Bu. Selesai di MK baru penghitungan suara di TPU. Tapi begini lah Bu, insya Allah nih kalau di TPU mungkin Pak Anies menang. Soalnya tidak ada satupun kecurangan suara kalau di TPU. Cuman pertanyaan saya sama Ibu begini, orang di TPU itu Bu kerjanya cuma tidur semua. Terus bangunnya kapan? Terus yang menghitung suaranya siapa? Ya, Pak Refli Harun. Ya tapi nggak apa-apa deh. Walaupun Pak Refli Harun tidak punya katanya KTA, insya Allah di TPU dia bisa bekerja dengan baik. Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, ini cukup lucu ya. Ini sebetulnya video lama. Ya ini ada pendukung paslon 01 ya, kayaknya namanya Ibu Tiwah tadi, yang menanyakan apakah penghitungan suara di TPU sudah selesai dilakukan ataukah belum. Oleh netizen barusan langsung dijawab, ya belum lah Bu. Kalau penghitungan di TPU itu menunggu hasil di MK dulu ya. Kalau di TPS ya sudah ya kan. Ini di TPU ya ditanyakan teman-teman ya. TPU itu kan tempat pemakaman umum. Astagfirullah. Lanjut. Apa yang harus kami sampaikan, intinya kami ingin demokrasi ini diselamatkan. Alhamdulillah NKRI terselamatkan dengan tidak memilihnya 01 atau 03. Apa jadinya bangsa kita kalau yang terpilih itu 0103? Wah, bagaimana teman-teman? Apa jadinya? Menarik ya pendapat netizen barusan. Katanya negeri ini telah terselamatkan dengan tidak memilih, karena tidak memilih paslon 01 atau paslon 03 ya. Ini pendapat netizen barusan teman-teman ya. Apa jadinya bangsa ini kalau yang terpilih adalah paslon 01 dan atau 03 katanya. Yang bisa jawab silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Kalian sudah tahu belum yang korupsi bansos? Belum tahu? Mau dikasih tahu? Belum tahu? Ah, aku kasih tahu jangan-jangan. Nggak jadi ada tukang bakso. Takut. Nih, aku jelasin ya. Aku jelasin buat yang kuar-kuar bansos 496,8 triliun itu kemana? Aku jelasin. Ya, silakan. 496,8 itu bukan bansos, tetapi perlinsos, perlindungan sosial. Beda sama bansos. Kalau bansos, Kementerian Sosial itu hanya mengelola 75,6 T. Sisanya dikelola oleh lembaga-lembaga lain. Perlinsos itu untuk apa? Saya jelasin dikit deh. Orang yang sakit, orang miskin sakit, nggak punya biaya, subsidi dari negara ya diambilkan dari perlinsos itu. Subsidi listrik, subsidi gas, banyak untuk anak-anak yang nggak mampu bayar sekolah, dibiayain dari perlinsos ini, bukan bansos. Kamu kalau ngeritik pemerintah boleh, tapi datanya yang bener, jangan menyesatkan seakan-akan bansos 496 T. Mikir, rakyat jangan kena provokasi ye dengan berita-berita hoak, bodoh tapi nggak tahu data. Oke. Ya teman-teman ya, memang banyak yang masih tidak mengerti antara bansos dan perlinsos ya, dan barusan sudah dijelaskan
oleh Bapak Sadino ini kalau nggak salah namanya. Ya teman-teman ya, bansos lagi, itu yang dibahas oleh netizen perempuan yang barusan ya. Apalagi dengan mencuatnya kasus mega korupsi 271 triliun yang akhir-akhir ini sangat santer ya di media sosial ya, yang dilakukan oleh suami seorang aktris sangat terkenal ya, Sandra Dewi ya, aktris beretnis Tionghoa. Tidak sedikit orang yang selama ini berseberangan dengan pemerintahan menduga bahwa itu hanya pengalihan isu teman-teman ya. Jadi korupsi 271 triliun itu dianggap pengalihan isu agar rakyat tidak terfokus pada bansos yang diduga dikorupsi sebelumnya, yakni senilai lebih dari 400 triliun. Tapi langsung dibalas ya oleh netizen barusan ya dengan penjelasan yang menurut saya cukup mudah dimengerti ya, bahwa bansos itu hanya 70 triliun dan itu dikelola oleh Kemensos ya. Selebihnya itu adalah perlinsos ya. Perlinsos itu macam-macam, termasuk subsidi listrik ya, itu masuk perlinsos ya. Subsidi listrik untuk masyarakat tidak mampu. Dan itu dikelola oleh banyak kementerian ya, bukan hanya Kemensos semata saja. Oke, lanjut. Ternyata sudah habis videonya, teman-teman. Sudah kita lihat bersama video yang cukup menggelikan tadi ya di bagian awal, yakni video dari seorang perempuan muda, walaupun sebetulnya sangat muda sekali, mungkin saja masih SMP atau SMA ya, tadi dugaan saya seperti itu, tetapi setelah melihat komentar-komentar netizen tadi, jelas tadi ternyata masih SMP ya. Ya, makanya terlihat sangat muda sekali. Dan anak ini juga sudah cukup terkenal karena sudah berkali-kali membuat video kontroversial yang menyerang pemerintah. Anak tersebut bernama Syarifah Fadia dan beberapa waktu yang lalu juga semacam tersandung kasus gitu ya, yang katanya mau dipersoalkan oleh salah satu pemerintah daerah di Pulau Sumatera sana. Nah kali ini dia kumat lagi ya, dia membuat video yang isinya itu menyerang tim pengacara paslon 02 ya, TKN. Dengan kata-kata yang tidak pantas ya teman-teman. Salah satunya itu yang menurut saya tidak pantas itu adalah dengan menyebut tim pengacara paslon 02 itu dengan sebutan Taman Kanak-Kanak Negeri Si Gibran ya. Atau mungkin ini sebutan MK ya yang dia maksud ini. Dan videonya termasuk komentar para netizen sudah kita lihat dan dengar bersama tadi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan tetap ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.